Anakku menjauh dari ayahnya, ternyata ia saksi bisu perselingkuhan suamiku. Kubuat suami merasakan karmanya. Halo Bunda. Apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Aku mulai menyadari ada yang berubah dalam diri Sabil beberapa bulan terakhir. Anak laki-lakiku yang biasanya ceria dan penuh semangat mendadak menjadi pendiam. Ia yang dulu selalu bercerita tentang kesehariannya kini lebih banyak mengurung diri di kamar. Bahkan, ketika suamiku, Mas Adam, pulang kerja, Sabil tidak lagi berlari menyambutnya seperti dulu. Ada yang hilang dari tatapan matanya, sesuatu yang sulit kujelaskan dengan kata-kata. Aku mencoba mengabaikannya pada awalnya, mengira bahwa ini hanya fase pertumbuhan yang akan berlalu dengan sendirinya. Namun, semakin hari, aku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang mengganggu pikirannya. Puncaknya terjadi suatu sore ketika aku memasak di dapur, dan tanpa sengaja melihat Sabil duduk di ruang tamu, menatap layar televisi dengan tatapan kosong. Mas Adam baru saja pulang, meletakkan tas kerjanya di atas meja, lalu menghampiri Sabil dengan senyum lebar. "Sabil, sini nak. Ayah kangen," ucapnya sambil merentangkan tangan, mengajak anak kami untuk memeluknya. Biasanya, tanpa pikir panjang, Sabil akan melompat ke pelukan ayahnya, membalas dengan pelukan erat seakan tak ingin melepaskan. Tapi kali ini, Sabil justru merapatkan tubuhnya ke sofa, seolah ingin menghindari sentuhan ayahnya. Aku terpaku melihat pemandangan itu. Ada sesuatu yang tidak biasa. Mas Adam tampak kebingungan, tapi berusaha tetap tersenyum. "Kenapa, Nah? Kok diam aja?" tanyanya. Sabil hanya menggeleng pelan dan beranjak pergi tanpa berkata apa-apa, meninggalkan ayahnya dengan ekspresi penuh tanda tanya. Perasaan tidak nyaman mulai merayapi hatiku. Aku menatap Mas Adam yang kini terlihat canggung. "Kenapa Sabil kayak gitu?" tanyaku, mencoba mencari jawaban. Mas Adam mengangkat bahu, tertawa kecil, meski raut wajahnya menunjukkan kebingungan. "Namanya juga anak-anak, mungkin lagi bad mood," jawabnya ringan. Aku ingin percaya dengan kata-katanya, tapi entah mengapa, naluri keibuanku mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar bad mood. Malam harinya, aku mencoba mendekati Sabil. Aku masuk ke kamarnya dan melihatnya sedang berbaring, memeluk boneka kecil yang dulu sering ia tinggalkan sejak merasa sudah besar. Aku duduk di tepi tempat tidurnya, mengusap rambutnya dengan lembut. "Sabil, ada yang mau kamu ceritakan ke ibu?" tanyaku dengan suara selembut mungkin. Sabil menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap diam. Aku tidak ingin memaksanya, jadi aku hanya tersenyum dan mencium keningnya. "Apapun itu, ibu selalu ada buat kamu, ya." Saat aku keluar dari kamar, hatiku semakin gelisah. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku yakin satu hal, Sabil berubah, dan perubahan itu ada hubungannya dengan Mas Adam. Aku hanya belum tahu seberapa dalam luka yang sedang anakku tanggung sendirian. Sejak kejadian sore itu, aku mulai memperhatikan setiap detail kecil dalam rumah tangga kami. Aku tidak bisa mengabaikan perubahan Sabil begitu saja, terutama karena setiap kali Mas Adam ada di rumah, Sabil selalu mencari alasan untuk menjauh. Jika dulu ia selalu menunggu kepulangan ayahnya di depan pintu sambil melompat kegirangan, kini ia lebih sering mengurung diri di kamar atau berpura-pura sibuk dengan mainannya. Bahkan ketika kami makan malam bersama, Sabil tidak lagi berceloteh tentang sekolah atau teman-temannya. Ia hanya menunduk, menyuap makanannya tanpa semangat, seolah-olah ingin segera menyelesaikan semuanya dan pergi. Aku mencoba mencari jawaban melalui Mas Adam. Aku mulai memperhatikan suamiku lebih dekat, memperhatikan kebiasaannya yang selama ini mungkin luput dari perhatianku. Beberapa bulan terakhir, ia semakin sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Ia juga lebih sering membawa pulang parfum baru dan mengenakan kemeja yang tidak pernah ia pakai sebelumnya. Aku bahkan sempat mencium aroma berbeda pada bajunya, bukan aroma parfum yang biasa ia gunakan, melainkan sesuatu yang lebih lembut, mungkin milik seorang wanita. Namun, aku menepis pikiranku sendiri, berusaha untuk tidak berpikir buruk tentang suamiku.
Namun, kegelisahanku semakin menjadi ketika suatu malam aku terbangun dan menyadari Mas Adam tidak ada di sampingku. Aku melihat jam di ponsel, pukul 2 dini hari. Pintu kamar mandi terbuka sedikit, dan dari celahnya aku bisa melihat suamiku berdiri di sana, berbicara di telepon dengan suara pelan. Iya, aku juga kangen, tapi kamu tahu kan, aku nggak bisa sering-sering keluar malam. Aku membeku di tempat. Ada desakan kuat untuk segera mendobrak pintu dan menghadapi suamiku saat itu juga, tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin bertindak gegabah tanpa bukti yang lebih kuat. Jadi, aku memutuskan untuk berpura-pura tidur dan menunggu saat yang tepat. Keesokan harinya, aku semakin memperhatikan pola suamiku. Aku menyadari bahwa setiap kali ia pulang terlambat, ia selalu membawa alasan yang terdengar dibuat-buat. Tadi ada rapat mendadak, atau macetnya luar biasa, seolah-olah aku tidak tahu bahwa kantornya hanya berjarak 15 menit dari rumah. Aku juga memperhatikan bahwa setiap kali ia menerima telepon, ia selalu menjauh dariku dan berbicara dengan suara pelan. Jika aku mendekat, ia akan buru-buru mengakhiri panggilan dengan alasan sepele. Semakin hari, hatiku semakin tidak tenang. Aku mulai merasa seperti orang bodoh yang selama ini dibohongi tanpa sadar. Aku tidak ingin langsung menuduhnya tanpa bukti yang jelas, tetapi segala tindak tanduknya semakin menunjukkan bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku. Aku hanya belum tahu apa. Namun, di tengah kegelisahanku, aku juga tidak bisa mengabaikan Sabil. Ia semakin tertutup dan sulit diajak berbicara. Setiap kali aku menanyakan tentang sekolah atau teman-temannya, ia hanya menjawab singkat, lalu kembali tenggelam dalam pikirannya sendiri. Aku merasa seperti kehilangan anakku sedikit demi sedikit, dan itu membuatku semakin sakit. Suatu sore, aku melihat Sabil duduk di halaman belakang, memeluk lututnya sendiri. Aku mendekatinya perlahan dan duduk di sampingnya. Sabil, boleh ibu tahu kenapa kamu nggak mau dekat dengan ayah lagi? Tanyaku hati-hati. Sabil menggigit bibirnya, menunduk, lalu menggeleng pelan. Nggak apa-apa bu, jawabnya dengan suara hampir tak terdengar. Aku menghela napas panjang. Sabil, apapun yang terjadi, kamu bisa cerita sama ibu. Ibu nggak akan marah, ibu cuma mau tahu kenapa kamu berubah. Sabil menoleh ke arahku dengan mata yang berkaca-kaca, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, detik berikutnya, ia menunduk lagi dan berbisik, nanti aja bu. Jawaban itu membuatku semakin yakin bahwa anakku menyimpan sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup kami selamanya. Aku hanya belum tahu kapan ia akan siap untuk menceritakannya. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan mencari tahu kebenaran ini, bagaimanapun caranya. Malam itu hujan turun deras. Angin berdesir kencang, menggoyangkan ranting-ranting pohon di halaman rumah. Aku duduk di ruang tamu, menatap layar televisi yang menyala tanpa benar-benar memperhatikannya. Pikiranku terlalu penuh dengan tanda tanya dan kegelisahan. Di sudut ruangan, Sabil duduk di sofa, memeluk guling kesayangannya. Wajahnya tampak murung, matanya kosong menatap lantai. Aku tahu ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa lelah atau masalah sepele di sekolah. Aku menoleh ke arah jam dinding. Sudah pukul 10 malam, tetapi Mas Adam belum pulang. Seperti biasa, ia mengirim pesan singkat, lembur, jangan tunggu. Aku menggigit bibir, menahan kekecewaan yang semakin hari semakin sulit kupendam. Rasanya aku sudah lelah dengan kebohongan demi kebohongan yang terus ia lontarkan. Aku beranjak dari sofa dan duduk di samping Sabil, merangkulnya dengan lembut. Ia tidak menolak, tapi juga tidak menunjukkan reaksi apapun. Aku mengusap rambutnya perlahan, mencoba mencari celah untuk membuatnya berbicara. Sabil, ibu tahu kamu lagi kepikiran sesuatu, kataku dengan suara lembut. Apapun itu, kamu bisa cerita ke ibu. Ibu janji nggak akan marah. Sabil tetap diam, menggigit bibirnya seolah menahan sesuatu. Aku menunggu, memberinya ruang untuk mengumpulkan keberanian. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dalam-dalam dan akhirnya berbicara dengan suara pelan. Ibu, suaranya bergetar. Aku lihat ayah sama tante itu. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Tante siapa nak?
Tanyaku, meski dalam hati aku sudah bisa menebak jawabannya. Sambil menunduk lebih dalam, tangannya meremas kain celananya dengan kuat. Aku nggak tahu namanya, tapi aku lihat ayah di mobil sama dia. Suaranya semakin lirih, seakan-akan ia takut mengatakan hal itu dengan lantang. Waktu itu aku pulang dari rumah teman, terus pas aku lihat ke parkiran minimarket, aku lihat ayah sama tante itu di dalam mobil. Mereka berpelukan. Dadaku langsung sesak. Aku menutup mulutku dengan tangan, berusaha menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Aku ingin percaya bahwa ini hanya kesalahpahaman, bahwa mungkin Sabil salah lihat, bahwa mungkin ada penjelasan lain. Tapi di dalam hatiku, aku tahu bahwa ini adalah jawaban yang selama ini aku cari. Aku menarik napas panjang, mencoba menjaga suara tetap stabil meski hatiku terasa hancur. Sabil, kamu yakin itu ayah? Tanyaku dengan hati-hati. Sabil mengangguk cepat. Aku lihat jelas, Bu. Aku bahkan sempat manggil ayah, tapi ayah nggak dengar, atau pura-pura nggak dengar. Matanya mulai berkaca-kaca, dan suaranya bergetar ketika ia melanjutkan, aku nggak tahu harus gimana, Bu. Aku takut kalau ibu sedih. Air mataku akhirnya jatuh. Aku menarik Sabil ke dalam pelukan, memeluknya erat seakan ingin melindunginya dari kenyataan yang begitu pahit. Hatiku terasa remuk karena bukan hanya aku yang menjadi korban dalam pengkhianatan ini, tapi juga anakku sendiri. Aku membelai rambutnya, berusaha menenangkan gejolak di hatiku. Sabil, maaf ya nak. Maaf karena kamu harus melihat semua itu. Seharusnya kamu nggak perlu mengalami ini. Sabil terisak di pelukanku. Aku bisa merasakan betapa hancurnya perasaan kecilnya. Seharusnya ia hanya perlu khawatir tentang tugas sekolah atau permainan favoritnya, bukan menghadapi kenyataan pahit tentang pengkhianatan ayahnya sendiri. Aku menghapus air matanya dan menatapnya dalam-dalam. Terima kasih karena kamu sudah cerita ke ibu, nak. Ibu janji, ibu akan cari cara supaya kita nggak terus-terusan ngerasa sedih seperti ini. Sabil mengangguk pelan, meski masih ada ketakutan di matanya. Aku tahu bahwa ke depan, aku harus menghadapi Mas Adam. Aku tidak akan tinggal diam. Aku harus mendapatkan kejelasan. Dan yang paling penting, aku harus memastikan bahwa aku dan anakku tidak akan lagi hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setelah mendengar pengakuan Sabil, pikiranku terus-menerus dipenuhi oleh bayangan Mas Adam dan perempuan itu. Aku merasa marah, sedih, dan dikhianati dalam waktu yang bersamaan. Namun, lebih dari itu, aku merasa hancur karena anakku sendiri harus menjadi saksi dari pengkhianatan ayahnya. Ia yang seharusnya tumbuh dengan rasa percaya terhadap keluarganya, kini justru harus belajar lebih awal tentang kekecewaan. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang terasa begitu sunyi. Mas Adam belum pulang. Aku sudah terbiasa dengan kebiasaannya pulang larut malam, tetapi kali ini aku tahu pasti bahwa alasan lembur yang selama ini ia gunakan hanyalah kebohongan belaka. Kali ini, aku ingin kepastian. Aku ingin bukti yang tidak bisa lagi ia sangkal. Tiba-tiba, terdengar suara dering pelan dari meja di samping tempat tidur. Ada ponsel yang tergeletak di sana, apakah itu milik Mas Adam? Berarti selama ini Mas Adam memiliki 2 ponsel? Ponsel itu tergeletak di sana, tertinggal tanpa disengaja. Aku menatap layar yang menyala, menampilkan satu pesan dari nomor tanpa nama. Aku sudah kangen. Kapan kita bisa ketemu lagi? Dadaku terasa sesak, seakan-akan ada beban berat yang menindih dadaku. Aku menggigit bibir, menahan gemetar yang merayapi jemariku. Ini dia, bukti yang selama ini kucari. Tapi aku tidak boleh gegabah. Aku harus tahu lebih banyak sebelum menghadapkan Mas Adam dengan kenyataan. Tangan gemetar, aku membuka ponsel itu. Untungnya, Mas Adam tidak mengaktifkan kunci layar. Entah karena terlalu percaya diri atau memang lupa, tapi ini adalah kesempatan yang tidak akan kusia-siakan. Aku membuka aplikasi pesan, dan di sanalah aku menemukan puluhan chat yang membuat hatiku semakin hancur. Rina sayang, aku suka parfum yang kamu kasih kemarin. Wanginya lembut banget. Mas Adam senang dengarnya, aku memang sengaja pilih yang cocok buat kamu. Rina, aku jadi makin gak sabar nunggu kita bisa liburan bareng.
Kamu yakin istrimu nggak curiga? Mas Adam tenang aja, dia nggak akan tahu apa-apa. Dia percaya sama aku. Tanganku mencengkeram ponsel lebih erat. Nafasku memburu, dan tubuhku mulai bergetar karena amarah yang tertahan. Jadi selama ini aku hanya istri bodoh yang ditipu mentah-mentah? Ia pikir aku tidak akan pernah menyadarinya? Aku melanjutkan membaca pesan-pesan itu, semakin lama semakin sakit rasanya. Ada foto mereka berdua, berpelukan, tersenyum bahagia di dalam mobil yang pasti bukan mobil teman kerja atau saudara, melainkan mobil Mas Adam sendiri. Bahkan ada pesan suara dari Mas Adam yang dengan suara lembutnya berkata, "Aku selalu kangen sama kamu, Rina. Kalau bukan karena anakku, aku mungkin sudah ninggalin rumah itu sejak lama." Hatiku remuk seketika. Selama ini aku mempertahankan rumah tangga ini dengan sepenuh hati, berusaha menjadi istri yang baik, ibu yang penyayang, sementara suamiku justru merencanakan kepergiannya bersama wanita lain. Dan yang lebih menyakitkan, ia menganggap anak kami sebagai satu-satunya alasan ia masih bertahan di rumah. Aku ingin marah. Aku ingin berteriak. Aku ingin menghancurkan semua yang ada di hadapanku. Namun, aku menahan diri. Aku tidak ingin meledak tanpa rencana. Aku harus membuatnya menyesal, bukan hanya sekadar merengek meminta maaf. Aku mengambil ponselnya dan memotret semua bukti itu dengan ponselku sendiri. Aku ingin menyimpannya, ingin memastikan bahwa ketika waktunya tiba, aku bisa menghancurkan semua kebohongannya dengan bukti yang tak terbantahkan. Tepat saat aku selesai, terdengar suara pintu depan terbuka. Mas Adam akhirnya pulang. Aku buru-buru meletakkan ponselnya kembali ke meja dan berpura-pura tertidur. Aku mendengar langkahnya memasuki kamar, lalu suara desahan lelahnya saat ia duduk di tepi ranjang. Aku bisa mencium aroma parfum asing yang samar, bercampur dengan bau rokok yang tak biasa. Aku ingin menegurnya saat itu juga, tapi aku menahan diri. Aku harus menunggu waktu yang tepat. Malam itu aku tidur dengan amarah yang membara di dalam dadaku. Aku telah menemukan bukti yang mengungkap semua pengkhianatan Mas Adam. Dan aku bersumpah, ia akan menyesali semua ini. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Setelah semalaman pikiranku dipenuhi oleh rasa sakit dan kemarahan, aku merasa tubuhku begitu lelah, seakan energi dalam diriku terkuras habis. Namun, aku tahu aku tidak bisa terus-menerus tenggelam dalam kesedihan. Aku harus bersikap seolah tidak tahu apa-apa, setidaknya sampai aku memiliki rencana yang matang. Di sampingku, Mas Adam masih tertidur lelap. Napasnya teratur, wajahnya tampak damai, seolah ia tidak menyadari betapa hancurnya aku saat ini. Aku menatapnya lama, berusaha mencari alasan mengapa pria yang dulu begitu kucintai tega mengkhianatiku. Apakah aku kurang baik sebagai istri? Apakah rumah tangga ini begitu membosankan baginya sampai ia harus mencari kebahagiaan di luar? Aku menepis pertanyaan itu. Aku tidak ingin menyalahkan diriku sendiri atas kesalahan yang jelas-jelas ia lakukan. Aku tidak ingin menjadi istri yang buta dan terus-menerus mencari-cari alasan untuk membenarkan pengkhianatannya. Perlahan, aku bangkit dari tempat tidur dan menuju dapur. Aku mulai menyiapkan sarapan seperti biasa, berusaha bersikap normal di depan Sabil. Saat aku sedang menggoreng telur, aku mendengar suara langkah kaki kecil mendekat. "Ibu," suara Sabil terdengar pelan, masih mengandung sisa kesedihan dari malam sebelumnya. Aku menoleh dan tersenyum lembut, meski hatiku masih remuk. "Iya, Nah? Kenapa belum mandi?" Sabil menggaruk kepalanya yang belum tersisir rapi. "Aku nggak enak hati, Bu." Aku berjongkok agar bisa menatapnya sejajar. "Kenapa, sayang?" tanyaku, meski dalam hati aku sudah tahu jawabannya. Sabil menggigit bibirnya, matanya menatap ke lantai. "Aku takut ayah marah kalau tahu aku cerita ke ibu." Hatiku mencelos. Anak sekecil ini sudah harus memikirkan konsekuensi dari kejujurannya sendiri. Aku menggenggam tangannya lembut dan menatapnya penuh kasih. "Sabil, ibu bangga sama kamu karena berani cerita. Apapun yang terjadi, ini bukan salah kamu. Ayah yang seharusnya malu karena sudah melakukan sesuatu yang gak benar." Sabil menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Tapi, ayah gak sayang lagi sama kita ya, Bu?" Pertanyaan itu menusuk jantungku.
Aku ingin berkata bahwa Mas Adam masih mencintai kami, bahwa semuanya akan baik-baik saja, tapi aku tidak bisa berbohong. Aku tidak ingin memberikan harapan palsu pada anakku. Aku menghela napas panjang, berusaha menenangkan diriku sendiri. Ibu nggak tahu, Nak. Tapi satu hal yang pasti, ibu akan selalu sayang sama kamu. Dan ibu nggak akan biarin siapapun menyakiti kamu. Sabil mengangguk pelan, lalu memelukku erat. Aku membalas pelukannya, membiarkan air mataku jatuh tanpa suara. Aku harus lebih kuat dari ini. Aku tidak bisa membiarkan kesedihan ini menguasai hidupku. Tak lama kemudian, suara langkah kaki berat terdengar dari arah kamar. Mas Adam akhirnya bangun dan berjalan ke meja makan dengan wajah mengantuk. Ia menguap sambil meregangkan badan, lalu duduk tanpa banyak bicara. "Pagi," katanya singkat. Aku menatapnya sebentar sebelum kembali memasak. "Pagi." Aku bisa merasakan tatapan Sabil yang gelisah. Anak itu tampak enggan berada di dekat ayahnya. Bahkan, saat Mas Adam mencoba mengacak rambutnya seperti biasa, Sabil mundur sedikit dan pura-pura sibuk dengan makanannya. Mas Adam tampak heran, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Aku menyajikan sarapan di meja dan duduk di hadapan suamiku. Aku memerhatikannya makan dengan lahap, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Seolah-olah ia tidak memiliki rahasia yang akan menghancurkan keluarganya. Setelah beberapa saat, aku berbicara dengan nada setenang mungkin. "Tadi malam kamu pulang larut lagi." Mas Adam mengangkat bahu tanpa rasa bersalah. "Biasa, kerjaan banyak." Aku ingin tertawa. Begitu mudahnya ia berbohong. Begitu santainya ia menyusun kata-kata yang tidak memiliki sedikit pun kebenaran di dalamnya. Aku menatapnya lama, lalu berkata, "Tapi anehnya, ada pesan masuk di ponselmu yang satu dari seseorang yang bilang sudah kangen. Apa itu bagian dari kerjaan juga?" Mas Adam berhenti mengunyah. Wajahnya mendadak tegang, dan aku bisa melihat jelas bagaimana pikirannya bekerja mencari alasan. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan nada defensif. Aku menyilangkan tangan di dada, menatapnya tajam. "Kamu masih mau pura-pura? Aku lihat semua pesanmu, Mas. Aku baca semuanya. Termasuk foto-foto kalian berdua." "Hening." Mas Adam meletakkan sendoknya, menatapku dengan ekspresi yang sulit kuartikan. Ada keterkejutan di matanya, tapi juga ada sesuatu yang lain, sesuatu yang membuatku semakin muak. "Aku bisa jelaskan," katanya akhirnya, suaranya terdengar lebih pelan. Aku tertawa sinis. "Jelaskan apa? Jelaskan bagaimana kamu memeluk wanita lain di mobil? Jelaskan bagaimana kamu bilang ingin meninggalkan rumah ini kalau bukan karena Sabil? Jelaskan bagaimana kamu bisa berbohong di depan wajahku setiap hari?" Sabil menunduk ketakutan, tapi aku tidak bisa lagi menahan diri. Aku sudah cukup lama diam. Aku sudah cukup lama berpura-pura tidak tahu. Mas Adam menghela napas panjang, lalu mencoba meraih tanganku. Aku langsung menariknya. "Dinda, dengar dulu. Tidak ada yang perlu ku dengar lagi, Adam." Suaraku bergetar karena emosi. "Aku hanya ingin tahu satu hal. Apa yang kurang dariku sampai kamu tega berkhianat?" Mas Adam terdiam. Ia tidak punya jawaban. Aku menggeleng dengan kecewa. "Aku mencintaimu, Adam. Aku percaya padamu. Aku bertahan di pernikahan ini meski aku tahu kita sudah banyak berubah. Tapi kamu bahkan tidak menghargai sedikit pun usaha yang kuberikan." Ia menunduk, tidak berani menatapku. Aku berdiri dari kursi, lalu menatapnya dengan tatapan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Dengar baik-baik, Mas. Aku tidak akan menangis dan memohon padamu. Aku tidak akan merendahkan diri hanya untuk mempertahankan sesuatu yang sudah hancur. Tapi satu hal yang pasti, aku menatap Sabil, kemudian kembali pada Mas Adam. Aku akan memastikan kamu menyesali ini seumur hidupmu." Aku melihat wajah Mas Adam memucat. Ia tahu aku serius. Aku berbalik, menggandeng tangan Sabil, dan meninggalkan meja makan itu. Hari ini, aku tidak hanya kehilangan suami. Aku juga kehilangan seseorang yang dulu sangat kupercayai. Dan aku bersumpah, aku akan membuatnya membayar harga dari setiap luka yang telah ia goreskan di hatiku dan anakku.
Setelah konfrontasi pagi itu, suasana rumah menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Mas Adam tidak langsung bicara apapun setelah aku meninggalkannya di meja makan. Ia hanya diam, mungkin mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku sudah muak dengan kebohongan-kebohongannya. Sepanjang hari, aku menghabiskan waktu dengan Sabil. Aku ingin memastikan bahwa anakku tidak merasa sendirian dalam kekacauan ini. Kami bermain di halaman rumah, membaca buku bersama, dan aku berusaha membuatnya tertawa. Tapi aku bisa melihat bahwa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, senyumannya tidak lagi setulus dulu. Ada kesedihan yang berusaha ia sembunyikan dariku, dan itu membuat hatiku semakin sakit. Sorenya, saat aku sedang membereskan ruang tamu, Mas Adam akhirnya berbicara. Ia berdiri di ambang pintu, wajahnya masih menunjukkan ekspresi gelisah. "Kita perlu bicara," katanya dengan suara rendah. Aku meliriknya sekilas lalu kembali merapikan sofa. "Bicara soal apa?" "Aku rasa semuanya sudah jelas." Mas Adam mendekat, tapi aku segera mundur. Aku tidak ingin ada kedekatan fisik di antara kami lagi. Aku merasa jijik, bukan hanya karena perselingkuhannya, tetapi karena ia telah membohongiku selama ini tanpa rasa bersalah. "Dinda, aku mengaku salah." Ia menghela napas panjang. Aku hilaf." Aku tertawa kecil, tapi bukan karena lucu, melainkan karena begitu muaknya aku dengan alasan yang selalu digunakan oleh pria seperti dia. "Hilaf?" Aku menatapnya tajam. "Mas, hilaf itu kalau kamu melakukan kesalahan sekali, lalu menyesalinya. Bukan berbulan-bulan berselingkuh di belakang istrimu dan membiarkan anakmu melihat pengkhianatanmu dengan mata kepalanya sendiri." Ia terdiam, tak bisa membantah. Aku menyilangkan tangan di dada. "Jadi, kamu mau bicara apa?" Ia tampak kesulitan memilih kata-kata. Aku nggak mau kehilangan keluarga kita, Din." Aku menatapnya lama, mencoba mencari kejujuran dalam matanya. Tapi yang kulihat hanyalah ketakutan, bukan rasa bersalah, bukan penyesalan yang sesungguhnya, hanya ketakutan kehilangan kenyamanan yang selama ini ia nikmati. Aku menggeleng pelan. "Kalau kamu benar-benar nggak mau kehilangan keluarga ini, kamu seharusnya nggak menghancurkannya sejak awal." "Aku bisa berubah," katanya cepat, seperti orang yang sedang mencari alasan untuk mempertahankan sesuatu yang sudah retak. Aku mendekat, menatap matanya dalam-dalam. "Masalahnya bukan kamu bisa berubah atau tidak, Adam. Masalahnya adalah aku sudah kehilangan kepercayaanku padamu. Dan tanpa kepercayaan, kita bukan siapa-siapa." Mas Adam menatapku dengan wajah penuh kepanikan. Ia tahu aku serius. Aku bukan lagi istri yang akan memaafkan dan melupakan dengan mudah. Aku sudah cukup bersabar. Aku sudah cukup menahan sakit. "Dinda, aku mohon," suaranya melemah. Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada yang lebih tenang tapi tegas, "Aku belum memutuskan apa yang akan kulakukan, Adam. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan tinggal diam. Kamu akan merasakan akibat dari semua ini." Setelah mengatakan itu, aku meninggalkannya di ruang tamu, membiarkan ia berdiri dalam ketakutan dan ketidakpastian. Malamnya, aku duduk di kamar, menatap layar ponselku. Aku membuka kembali foto-foto bukti perselingkuhan Mas Adam yang sudah kusimpan. Hatiku masih sakit setiap kali melihatnya, tapi kali ini aku tidak membiarkan rasa sakit itu menguasai diriku. Aku harus berpikir jernih. Aku harus mengambil langkah yang benar. Aku kemudian membuka kontak dan menghubungi seseorang yang selama ini selalu mendukungku, Sinta, sahabatku sejak kuliah. Saat panggilanku tersambung, suara ceria Sinta terdengar. "Dinda, lama banget nggak ngobrol, ada apa?" Aku mencoba tersenyum meski hatiku berat. "Sin, aku butuh bantuanmu." Sinta langsung menangkap nada serius dalam suaraku. "Ada apa, Din? Kamu baik-baik aja?" Aku menarik napas dalam sebelum akhirnya mengucapkan kalimat yang terasa begitu berat. "Adam selingkuh." Hening sejenak di ujung telepon sebelum akhirnya Sinta berkata dengan nada marah, "Astaga, Dinda. Aku selalu curiga sama laki-laki itu. Aku nggak percaya dia tega kayak gini. Kamu baik-baik aja?" Aku mengangguk, meski ia tidak bisa melihatnya. "Aku nggak akan membiarkan diriku terpuruk, Sin.
Aku ingin dia menyesal. Aku ingin dia merasakan sakit yang dia berikan padaku. Sinta menghela napas. Apa yang bisa aku lakukan? Aku menatap layar ponselku, berpikir sejenak sebelum menjawab. Aku ingin mengumpulkan lebih banyak bukti. Aku ingin tahu sejauh apa pengkhianatannya. Aku ingin tahu siapa saja yang terlibat, di mana mereka bertemu, seberapa sering. Sinta langsung mengerti maksudku. Aku punya teman yang bisa bantu kita cari informasi lebih lanjut. Dia detektif swasta. Aku terdiam sejenak. Ini mungkin terdengar berlebihan bagi sebagian orang, tapi bagi wanita yang telah dikhianati, ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kejelasan dan keadilan. Aku setuju, kataku akhirnya. Hubungkan aku dengannya. Sinta tidak ragu sedikit pun. Baik, aku akan mengaturnya. Dinda, apapun yang terjadi, aku ada di belakangmu. Aku tersenyum kecil. Terima kasih, Sinta. Aku benar-benar butuh dukunganmu. Setelah menutup telepon, aku menatap langit-langit kamar. Aku tahu ini baru permulaan. Tapi aku juga tahu, Mas Adam tidak akan bisa lolos begitu saja. Aku akan memastikan bahwa ia menyesali semua yang telah ia lakukan. Aku tidak lagi menjadi istri yang pasrah. Aku adalah seorang perempuan yang akan bangkit dan membalas dendam dengan cara yang elegan. Dan saat waktunya tiba, Mas Adam akan tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Aku tidak bisa tidur malam itu. Bahkan setelah berbicara dengan Sinta dan menyusun rencana untuk mengumpulkan lebih banyak bukti, pikiranku tetap tidak bisa tenang. Pengkhianatan Mas Adam sudah cukup membuatku hancur, tapi entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang masih tersembunyi. Aku duduk di tepi ranjang, menatap ponselku yang tergeletak di meja. Aku sudah membaca semua pesan Mas Adam dengan selingkuhannya, Rina, tapi perasaanku mengatakan bahwa masih ada sesuatu yang belum terungkap. Mungkin karena terlalu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Sudah berapa lama hubungan mereka berlangsung? Siapa lagi yang tahu tentang ini? Apakah teman-teman kantornya juga mengetahui pengkhianatan ini dan memilih diam? Aku menghela napas panjang, lalu mengambil ponselku lagi. Aku membuka aplikasi media sosial dan mulai mencari nama Rina. Aku tidak tahu apakah dia menggunakan nama asli atau nama samaran, tapi aku mencoba mencari dengan berbagai cara, menggunakan nama lengkap yang kuduga, melihat daftar teman Mas Adam, bahkan mencari tanda-tanda kecil dari percakapan mereka yang mungkin mengarah ke akun media sosialnya. Setelah beberapa menit, aku menemukannya. Profilnya terlihat cukup sederhana, tapi ada sesuatu yang membuatku langsung merasa muak. Foto profilnya menampilkan wajahnya yang cantik dengan caption manis, "Happiness is a choice." Bahagia? Kebahagiaan macam apa yang ia dapatkan dari menghancurkan rumah tangga orang lain? Tanganku gemetar saat aku menggulir halaman profilnya. Beberapa fotonya memperlihatkan kehidupannya yang tampak bebas dan bahagia. Tapi kemudian, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berdesir. Foto yang diambil di sebuah kafe, dengan cangkir kopi dan pemandangan jendela besar di belakangnya. Aku mengenali tempat itu. Itu adalah kafe favorit Mas Adam. Aku menekan bibirku, berusaha menahan amarah yang kembali menggelegak di dadaku. Jadi mereka sering bertemu di sini? Betapa bodohnya aku selama ini, membiarkan suamiku dengan mudah berbohong dengan alasan meeting atau butuh waktu sendiri, padahal ia sedang menikmati waktu bersama wanita lain di tempat yang seharusnya menjadi tempat kenangan kami. Aku menutup aplikasi itu dan segera membuka pesan di ponselku. Aku mengirim chat ke Sinta. Aku menemukan akun media sosial Rina. Aku ingin tahu lebih banyak tentang dia. Sinta merespons dengan cepat. Kirimkan linknya ke aku. Aku akan minta temanku untuk menyelidikinya lebih dalam. Aku langsung mengirimkan tautan profilnya. Aku tidak tahu apa yang akan ditemukan Sinta nanti, tapi aku yakin ada lebih banyak rahasia yang belum terungkap. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan gelisah. Aku tidak tahu apakah ini karena kurang tidur atau karena aku merasa semakin dekat dengan kebenaran yang menyakitkan. Saat aku berjalan keluar kamar, aku melihat Mas Adam sudah duduk di meja makan, menatap cangkir kopinya tanpa minat. Ia tampak lelah, atau mungkin ia sedang dihantui oleh rasa bersalah. Aku tidak peduli.
Aku berjalan melewatinya tanpa mengatakan apapun. Namun, saat aku hendak ke dapur, ia berbicara. "Dinda, kita bisa bicara sebentar?" Aku berhenti di tengah langkahku, tapi tidak langsung berbalik. Aku menutup mata sejenak, mencoba mengendalikan perasaanku sebelum akhirnya menoleh. "Apa lagi yang mau kamu katakan?" Ia menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku ingin memperbaiki semuanya." Aku tertawa kecil, sinis. "Memperbaiki? Setelah semua yang kau lakukan?" Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, tampak frustrasi. "Aku tahu aku salah, Din. Aku tahu aku sudah mengecewakan kamu dan Sabil. Tapi aku nggak mau kehilangan kalian." Aku berjalan mendekat, lalu menatapnya langsung. "Kamu nggak takut kehilangan kami, Adam. Kamu hanya takut kehilangan kenyamananmu." Ia terdiam. "Aku sudah melihat semuanya, Mas. Aku tahu lebih banyak dari yang kau kira. Dan aku masih akan terus mencari tahu lebih banyak lagi," lanjutku, suaraku tenang tapi penuh ancaman. Ia menelan ludah, terlihat semakin tidak nyaman. "Apa maksudmu?" Aku tersenyum tipis. "Kita lihat saja nanti." Tanpa berkata lebih banyak, aku meninggalkannya di sana, membiarkannya tenggelam dalam ketakutannya sendiri. Aku tahu aku masih jauh dari akhir cerita ini. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan berhenti sampai Mas Adam benar-benar menyesali semua yang telah ia lakukan. Sejak pagi, aku sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin karena wajah Mas Adam yang tampak semakin tegang setiap kali aku lewat di hadapannya. Atau mungkin karena pesan dari Sinta yang masuk ke ponselku pagi ini, mengatakan bahwa dia telah menemukan sesuatu yang lebih besar dari yang kukira. Aku duduk di ruang tamu, menggenggam ponselku erat. Rasanya jantungku berdebar kencang saat menunggu panggilan dari Sinta. Aku tahu bahwa apapun yang akan ia katakan, itu akan semakin mengubah kehidupanku. Beberapa saat kemudian, ponselku bergetar. Aku segera menjawabnya. "Dinda," suara Sinta terdengar serius di seberang telepon. "Yasin? Apa yang kamu temukan?" Tanyaku tak sabar. Aku bisa mendengar Sinta menarik napas panjang sebelum menjawab, "Ini lebih buruk dari yang kita kira, Din." Aku menelan ludah. "Apa maksudmu?" "Aku sudah meminta temanku untuk menyelidiki Rina lebih dalam," katanya. "Dan dia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Rina bukan hanya wanita yang sedang berselingkuh dengan Mas Adam. Dia juga punya hubungan dengan beberapa pria lain sebelumnya, dan semuanya memiliki pola yang sama." Keningku berkerut. "Pola yang sama? Apa maksudmu?" Sinta menurunkan suaranya, seakan takut ada orang lain yang mendengar. Dia mendekati pria yang sudah menikah, membuat mereka tergila-gila, lalu perlahan-lahan mulai meminta uang. Beberapa pria bahkan sampai berhutang hanya untuk memenuhi keinginannya. Dan begitu mereka tidak bisa memberikan lebih banyak, dia meninggalkan mereka. Aku terkejut. "Jadi, dia seorang gold digger?" "Bisa dibilang begitu," jawab Sinta. "Dan ini yang lebih parah, beberapa pria yang dulu pernah bersamanya mengalami kehancuran total. Ada yang kehilangan pekerjaan karena ketahuan korupsi untuk membiayai hidupnya. Ada yang rumah tangganya hancur berantakan dan berakhir di pengadilan dengan perceraian yang brutal. Dia bukan hanya perusak rumah tangga, Din. Dia predator." Aku merasakan tubuhku menegang. Aku tidak menyangka bahwa perselingkuhan ini bukan hanya sekadar pengkhianatan, tetapi juga bagian dari permainan yang lebih besar. "Jadi, sekarang dia sedang menjebak Mas Adam?" "Sangat mungkin," kata Sinta. "Aku tidak tahu apakah Mas Adam menyadari ini atau tidak, tapi kalau dia terus berhubungan dengan Rina, dia bisa kehilangan lebih dari sekadar keluarga. Dia bisa kehilangan pekerjaannya, reputasinya, semuanya." Aku meremas ponsel di tanganku. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi aku juga menyadari satu hal, ini bisa menjadi kesempatan bagiku. Jika aku memainkan kartuku dengan benar, Mas Adam tidak hanya akan kehilangan keluarganya, tapi juga akan merasakan akibat dari semua perbuatannya. Aku menutup mataku sejenak, mencoba mengendalikan emosi yang berkecamuk dalam diriku. Aku kemudian berkata dengan suara yang lebih dingin, "Kalau begitu, kita biarkan dia jatuh ke dalam perangkapnya." Sepanjang hari, aku memperhatikan gerak-gerik Mas Adam dengan lebih cermat.
Aku melihat bagaimana ia mulai tampak lebih gelisah, sering mengecek ponselnya diam-diam, bahkan terlihat murung. Aku tahu bahwa ia sedang menghadapi dilema, antara terus mempertahankan perselingkuhannya atau mulai merasa takut akan konsekuensinya. Saat makan malam, ia bahkan tidak berani menatap mataku. Aku sengaja bersikap biasa saja, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku ingin membuatnya merasa semakin tertekan, ingin membuatnya bertanya-tanya apakah aku sedang merencanakan sesuatu. "Sabil, besok kita jalan-jalan yuk," kataku tiba-tiba, mencoba memecah kesunyian. Sabil yang sejak tadi diam langsung mengangkat wajahnya dengan mata berbinar. "Beneran, Bu?" "Tentu," jawabku sambil tersenyum. "Kita bisa pergi ke taman, makan es krim, lalu main di playground." Sabil langsung mengangguk semangat. Tapi yang membuatku semakin puas adalah ekspresi Mas Adam yang tiba-tiba berubah. Aku bisa melihat ketakutan di matanya. Ia tahu bahwa aku sedang menjauhkan Sabil darinya. Aku sengaja tidak mengajaknya. Aku ingin ia merasakan bagaimana rasanya diabaikan oleh keluarganya sendiri. Mas Adam mencoba membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian menutupnya lagi. Aku bisa melihat bagaimana pikirannya bekerja. Ia sedang mencari cara untuk memperbaiki keadaan, tapi ia juga tahu bahwa aku sudah tidak lagi memberikan celah untuknya. Malamnya, aku duduk di teras rumah, menatap langit malam yang gelap. Aku memikirkan semuanya, tentang pengkhianatan Mas Adam, tentang Rina yang ternyata lebih licik dari yang kuduga, dan tentang bagaimana aku akan memainkan langkah berikutnya. Aku mengambil ponsel dan kembali menghubungi Sinta. "Sin, aku ingin kamu membantuku melakukan sesuatu," kataku. "Apa itu?" Aku menarik napas panjang lalu berkata, "Aku ingin menjebak mereka. Aku ingin Mas Adam dan Rina terjebak dalam permainan mereka sendiri." Sinta terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Aku suka cara berpikirmu, Din. Katakan apa yang harus aku lakukan." Aku tersenyum dingin. Aku tahu bahwa ini adalah awal dari akhir bagi Mas Adam. Aku tidak akan lagi menjadi korban. Kali ini, aku yang akan mengendalikan permainan. Dan saat waktunya tiba, Mas Adam akan belajar bahwa tidak ada pengkhianatan yang tidak berujung pada penyesalan. Malam itu, aku nyaris tidak tidur. Aku duduk di ruang kerja kecilku, menatap layar laptop dengan penuh perhatian. Pesan-pesan dari Sinta terus berdatangan, memberitahuku perkembangan terbaru tentang Rina. Aku membaca semuanya dengan saksama, memastikan tidak ada satupun detail yang terlewat. Ternyata, Rina memiliki sejarah panjang dalam menjebak pria beristri. Dia bukan sekadar selingkuhan biasa, dia seperti predator yang tahu persis bagaimana mengendalikan korbannya. Dari informasi yang dikumpulkan Sinta, Rina sering meminta bantuan keuangan dari pria-pria yang bersamanya. Awalnya hanya jumlah kecil, sekadar untuk hal sepele seperti membayar parkir atau membeli kopi. Tapi lama-lama, jumlahnya semakin besar, hingga akhirnya pria-pria itu tidak bisa lepas dari jeratannya. Aku menggelengkan kepala. Betapa bodohnya Mas Adam jika sampai jatuh dalam permainan ini. Aku tidak tahu sudah berapa banyak uang yang ia habiskan untuk Rina, tapi aku bertekad untuk mengetahuinya. Jika Mas Adam benar-benar membiayai hidup perempuan itu, aku ingin membuatnya sadar bahwa semua yang ia korbankan akan berakhir dengan kehancuran. Aku menarik napas panjang, lalu mengirim pesan ke Sinta. Aku ingin tahu apakah Mas Adam pernah mentransfer uang ke Rina. Beberapa menit kemudian, Sinta membalas. "Aku bisa cari tahu. Aku kenal seseorang di bank yang bisa mengecek riwayat transaksi kalau kita punya cukup informasi. Tapi kita perlu lebih banyak bukti konkret." Aku mengetik cepat. "Aku akan cari cara untuk mendapatkan ponsel Mas Adam. Dia pasti menyimpan bukti di sana." Sinta membalas dengan emoji jempol. Aku tahu bahwa kami sedang bermain dengan api, tapi aku juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membuat Mas Adam benar-benar menyesali perbuatannya. Keesokan harinya, aku menjalankan rencana kecilku. Sejak pagi, aku sengaja bersikap lebih dingin dari biasanya. Aku tidak bicara banyak, hanya menjawab seperlunya ketika Mas Adam mencoba memulai percakapan. Aku bisa melihat bahwa dia mulai merasa semakin gelisah. Saat ia meninggalkan ponselnya di meja makan untuk pergi ke kamar mandi, aku langsung bertindak.
Dengan cepat, aku meraih ponselnya dan mulai membuka layar. Tentu saja, ia menggunakan kunci pola. Tapi aku sudah memperhatikan gerakan jarinya beberapa kali, dan aku cukup percaya diri bisa menebaknya. Aku menggambar pola yang kuduga, dan berhasil. Tanganku sedikit gemetar saat aku membuka aplikasi pesan. Aku langsung menuju percakapannya dengan Rina. Rina sayang, aku butuh bantuan lagi. Aku lagi ada masalah sama pembayaran apartemenku. Kamu bisa bantu kan? Mas Adam berapa? Rina 10 juta aja dulu. Nanti aku ganti kalau sudah ada uang. Mas Adam iya, nanti aku transfer sore ini. Aku hampir tertawa membaca pesan itu. Nanti aku ganti? Aku tahu itu bohong. Perempuan seperti Rina tidak akan pernah mengganti uang itu. Aku menelusuri lebih jauh dan menemukan banyak sekali transaksi sebelumnya, masing-masing dalam jumlah yang tidak kecil. Ada yang 5 juta, 10 juta, bahkan pernah mencapai 20 juta dalam satu kali transfer. Darahku mendidih. Uang itu seharusnya untuk keluarganya, untuk Sabil, untuk kehidupan rumah tangga kami. Tapi Mas Adam dengan mudahnya menyerahkannya kepada perempuan lain. Aku segera memotret semua bukti itu dengan ponselku sendiri, lalu dengan cepat menutup aplikasi dan mengembalikan ponselnya ke tempat semula sebelum Mas Adam keluar dari kamar mandi. Sepanjang hari, aku berusaha bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi dalam kepalaku, aku sudah menyusun rencana. Aku tidak akan langsung mengkonfrontasi Mas Adam. Tidak. Itu terlalu mudah. Aku ingin dia merasakan penderitaan sedikit demi sedikit, seperti yang aku rasakan selama ini. Aku kembali menghubungi Sinta dan mengirimkan semua bukti yang telah aku kumpulkan. Kita punya bukti cukup sekarang, tulisku. Saatnya membuat jebakan untuk mereka. Sinta membalas cepat. Aku sudah punya rencana. Kita akan membuat Mas Adam dan Rina terjebak dalam kebohongan mereka sendiri. Aku akan atur semuanya, kau tinggal tunggu waktu yang tepat. Aku tersenyum dingin. Ini bukan lagi sekadar tentang pengkhianatan. Ini tentang memberikan pelajaran. Dan Mas Adam akan segera merasakan akibat dari semuanya. Hari itu, aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Ada ketenangan aneh dalam diriku, seolah-olah badai yang selama ini berkecamuk telah menemukan jalannya. Aku sudah tidak lagi terbakar oleh amarah atau tercekik oleh rasa sakit. Tidak. Kali ini, aku punya kendali. Aku melihat Mas Adam yang masih tertidur di ranjang, wajahnya terlihat tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Aku ingin tertawa. Betapa mudahnya ia tidur nyenyak sementara aku telah melewati malam-malam penuh air mata karena pengkhianatannya. Tapi kali ini, aku tidak akan menangis. Aku akan membuatnya merasakan apa yang aku rasakan, sedikit demi sedikit. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Sabil masih tertidur di kamarnya, wajah polosnya terlihat damai. Aku menyentuh kepalanya dengan lembut, merasa semakin yakin bahwa apa yang kulakukan ini bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk anakku. Setelah menyiapkan sarapan, aku duduk di meja makan, menatap layar ponselku. Sinta sudah mengirimkan pesan sejak tadi malam. Sinta, semua sudah diatur. Sekarang kita hanya perlu membuat mereka masuk ke dalam jebakan. Aku membalas cepat. Aku bagaimana caranya? Tidak butuh waktu lama sampai ponselku kembali bergetar. Sinta, aku punya teman yang bekerja di tempat Rina tinggal. Dia akan memberitahu kita saat Rina dan Mas Adam bertemu. Saat itu terjadi, kita akan membuat kejutan kecil untuk mereka. Aku tersenyum membaca pesan itu. Aku bisa membayangkan bagaimana wajah Mas Adam saat dia sadar bahwa semua kebohongannya sudah terbongkar. Aku mengambil napas dalam-dalam, menenangkan diriku. Aku harus tetap tenang dan bermain dengan sabar. Tidak ada gunanya terburu-buru. Jika aku ingin membuatnya menyesal seumur hidupnya, aku harus memastikan bahwa setiap langkah yang kuambil akan meninggalkan bekas yang dalam. Hari itu berjalan seperti biasa. Mas Adam pergi bekerja tanpa curiga sedikit pun. Aku memperhatikannya dari balik jendela saat ia berjalan menuju mobilnya, lalu menghela napas panjang. Jika saja ia tahu bahwa hari ini akan menjadi awal dari kehancurannya. Aku menghabiskan waktu bersama Sabil di taman, mencoba mengalihkan pikiranku sejenak.
Tapi tak peduli seberapa keras aku mencoba menikmati waktu bersama anakku, pikiranku tetap kembali ke rencana yang sudah kususun. Aku tidak bisa menahan perasaan antisipasi yang menggelegak dalam dadaku. Saat sore menjelang, ponselku akhirnya bergetar. Sinta, mereka sedang bersama sekarang. Ini saatnya. Hatiku berdetak lebih cepat. Aku segera membalas. Aku di mana? Sinta, apartemen Rina. Aku sudah mengatur seseorang untuk datang ke sana dan memberikan kejutan kecil buat mereka. Aku akan meneleponmu setelah semuanya berjalan sesuai rencana. Aku menggigit bibir, menahan senyum puas. Aku tidak sabar untuk melihat hasil dari permainan ini. Beberapa jam kemudian, aku akhirnya menerima telepon dari Sinta. Aku segera mengangkatnya, menekan ponsel ke telingaku dengan jantung berdebar. Semua berjalan sesuai rencana. Suara Sinta terdengar penuh kegembiraan di seberang sana. Mas Adam dan Rina panik luar biasa. Aku tersenyum tipis. Ceritakan semuanya. Sinta tertawa kecil sebelum melanjutkan. Jadi, teman kita masuk ke apartemen Rina dengan alasan mengantarkan paket. Begitu pintu terbuka, dia langsung mengambil beberapa foto mereka berdua di dalam. Bukan foto biasa, Din. Foto yang cukup untuk menghancurkan reputasi Mas Adam di kantor. Aku mengangguk puas. Bagus. Sekarang, kita tinggal tunggu langkah selanjutnya. Sinta terdiam sejenak sebelum bertanya, kau yakin ingin melanjutkan ini, Din? Jika kita menyebarkan ini, Mas Adam bisa kehilangan pekerjaannya. Aku menghela napas, menatap langit senja yang mulai gelap. Dia harus belajar, Sin. Dia harus merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga. Jika dia tidak kehilangan apa-apa, dia tidak akan pernah benar-benar menyesal. Sinta tidak menjawab langsung, tapi aku bisa merasakan bahwa dia mengerti maksudku. Malam itu, aku tidur dengan perasaan lebih ringan. Aku tahu bahwa ini baru permulaan, tapi aku juga tahu bahwa aku semakin dekat dengan tujuan akhirnya. Dan Mas Adam? Dia baru saja mengambil langkah pertama menuju kehancurannya sendiri. Malam itu, aku duduk di ruang tamu dengan segelas teh yang hampir dingin di tanganku. Pikiran-pikiranku berputar tanpa henti, mengulang kejadian demi kejadian yang baru saja terjadi. Aku bisa membayangkan wajah Mas Adam saat dia tahu bahwa rahasianya telah terbongkar, bahwa semua kebohongannya kini berada dalam genggamanku. Ponselku kembali bergetar di meja. Sinta. Aku segera mengangkatnya. Din, ini lebih kacau dari yang kita kira, katanya tanpa basa-basi. Suaranya terdengar tegang, sedikit bersemangat, tapi juga penuh kepuasan. Aku mengerutkan kening. Maksudmu? Sinta tertawa kecil. Mas Adam baru saja menelepon Rina. Mereka bertengkar habis-habisan. Rina marah karena dia yakin seseorang sedang mencoba menjebak mereka. Dia menuduh Mas Adam yang ceroboh, dan sepertinya mereka mulai saling curiga. Aku mengangkat alis. Ini lebih cepat dari yang kuduga. Aku menyandarkan tubuhku ke sofa dan tersenyum tipis. Bagus. Biarkan mereka saling menghancurkan. Sinta menghela napas. Mas Adam pasti panik sekarang. Dia tahu bahwa seseorang sedang mengawasinya, dan aku yakin dia akan mencoba mencari tahu siapa yang ada di balik semua ini. Aku tersenyum dingin. Tidak masalah. Aku ingin dia tahu. Aku ingin dia sadar bahwa akulah yang mengendalikan permainan ini sekarang. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan lega. Hari ini akan menjadi hari yang panjang, dan aku siap menghadapinya. Saat aku turun ke ruang makan, Mas Adam sudah duduk di sana, menatap secangkir kopi di depannya tanpa benar-benar menyentuhnya. Aku pura-pura tidak memperhatikannya. Aku berjalan ke dapur, menyibukkan diri dengan menyiapkan sarapan untuk Sabil. Tapi aku bisa merasakan tatapannya mengarah kepadaku, seolah-olah ia sedang mencari keberanian untuk mengatakan sesuatu. Akhirnya, setelah beberapa menit berlalu dalam keheningan yang canggung, ia membuka mulutnya. Dinda, aku tetap fokus pada pekerjaanku, mengoleskan selai ke roti panggang. Mas Adam menelan ludah. Kamu tahu sesuatu ya? Aku akhirnya menoleh ke arahnya, menatapnya dengan wajah tanpa ekspresi. Tahu sesuatu tentang apa? Ia gelisah.
Tangannya mencengkeram cangkir kopi lebih erat, seolah itu bisa membantunya mengatasi kegugupannya. Tentang aku dan Rina. Aku menahan diri untuk tidak tersenyum. Akhirnya, dia mengakuinya, meskipun masih dengan cara yang penuh ketakutan. Aku menatapnya lama sebelum menjawab, seharusnya aku tidak perlu tahu. Tapi sayangnya, beberapa bukti datang dengan sendirinya kepadaku. Mas Adam tampak semakin pucat. Bukti? Aku berdiri, berjalan ke arah meja, lalu meletakkan ponselku di depannya. Aku membuka galeri foto dan memperlihatkan gambar-gambar yang diambil oleh teman Sinta di apartemen Rina. Foto-foto itu jelas menunjukkan mereka berdua bersama. Tidak ada ruang untuk alasan atau kebohongan. Mas Adam menatap layar ponsel itu dengan mata melebar. Tangannya gemetar saat ia mengambil ponselku, melihat satu persatu foto yang ada di sana. Aku bisa melihat bagaimana ekspresinya berubah dari keterkejutan menjadi kepanikan. Apa? Dari mana kamu mendapatkan ini? Suaranya hampir berbisik. Aku menyilangkan tangan di dadaku. Itu tidak penting. Yang penting sekarang, aku tahu semuanya. Aku tahu kau telah mengkhianati aku. Aku tahu kau telah menghabiskan uang untuk perempuan itu. Dan aku tahu bahwa kau telah membuat pilihan yang akan menghancurkan hidupmu sendiri. Mas Adam menatapku dengan wajah penuh ketakutan. Dinda, aku bisa jelaskan. Aku tertawa dingin. Jelaskan apa? Bahwa ini semua hanya kesalahan? Bahwa kau tidak berniat menyakitiku? Jangan buang waktuku, Mas. Dia menghela napas panjang, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Aku menyesal, Din. Aku menatapnya lama, mencoba melihat apakah ada ketulusan dalam kata-katanya. Tapi aku tidak merasakan apa-apa selain kebohongan yang sudah terlalu sering diulang. Menyesal? Aku mengulang kata itu sambil tersenyum miring. Menyesal karena ketahuan, atau karena benar-benar sadar bahwa kau telah menghancurkan keluargamu? Dia tidak bisa menjawab. Aku menggeleng pelan, lalu mengambil kembali ponselku. Dengar, Mas. Aku tidak akan langsung menghancurkanmu hari ini. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku bisa melakukannya kapan saja. Aku punya semua bukti yang kubutuhkan. Jika aku mengirim ini ke kantor tempatmu bekerja, kau tahu apa yang akan terjadi, bukan? Matanya membesar. Aku bisa melihat ketakutan yang sesungguhnya dalam sorotannya. Aku tersenyum puas. Mulai sekarang, aku yang memegang kendali. Dan kau? Kau hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana hidupmu akan berubah akibat perbuatanmu sendiri. Aku berbalik, meninggalkannya duduk di sana dengan wajah pucat dan penuh ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bebas. Aku tidak lagi menjadi istri yang tertipu dan disakiti. Kini, akulah yang memegang kendali. Dan Mas Adam akan belajar, dengan cara yang paling menyakitkan, bahwa tidak ada pengkhianatan yang tanpa konsekuensi. Sejak hari itu, Mas Adam berubah menjadi bayangan dirinya yang dulu. Aku melihatnya semakin gelisah setiap hari, seolah-olah ia berjalan di atas lapisan es tipis yang siap retak kapan saja. Ia tidak lagi berbicara banyak denganku, tapi aku tahu bahwa pikirannya dipenuhi kecemasan tentang apa yang akan kulakukan dengan bukti-bukti yang kumiliki. Aku menikmati setiap detik dari kejatuhannya. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya hidup dalam ketidakpastian, seperti yang aku rasakan selama ini. Aku ingin dia bangun setiap pagi dengan ketakutan bahwa hari itu bisa menjadi hari di mana semuanya runtuh. Namun, aku juga tahu bahwa ini belum cukup. Dia belum benar-benar menyesal. Dia hanya takut. Dan aku ingin dia tidak hanya merasakan ketakutan, tapi juga kehilangan yang sesungguhnya. Hari itu, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Aku menemui Sinta di sebuah kafe, membicarakan rencana berikutnya. Dia sudah cukup menderita, Din, kata Sinta sambil mengaduk kopinya. Aku bisa melihatnya di wajahnya. Kau yakin ingin melanjutkan ini? Aku tersenyum tipis. Belum cukup, Sin. Dia hanya takut ketahuan. Dia belum benar-benar menyesal. Dan aku ingin memastikan bahwa dia menyesal seumur hidupnya. Sinta menghela napas. Jadi, apa langkah berikutnya? Aku mengambil napas dalam, menyesap tehku perlahan sebelum menjawab, aku akan membuatnya kehilangan semuanya.
Bukan hanya aku, tapi juga pekerjaannya, reputasinya, dan, pada akhirnya, harga dirinya. Sinta menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Baiklah. Aku ada kenalan di kantornya. Kita bisa menyebarkan bukti itu tanpa terlihat seperti berasal darimu. Aku tersenyum. Sempurna. Malam itu, aku duduk di ruang kerja kecilku, menatap layar ponsel dengan hati yang berdebar. Aku tahu bahwa setelah ini, tidak akan ada jalan untuk kembali. Tapi aku juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara agar Mas Adam benar-benar memahami konsekuensi dari perbuatannya. Aku mengirimkan pesan kepada Sinta. Kirimkan bukti itu ke HRD kantornya besok pagi. Beberapa detik kemudian, Sinta membalas. Baik. Semoga dia siap menerima akibatnya. Aku menutup ponsel, menghela napas panjang. Aku tahu bahwa ini akan menghancurkan hidupnya. Tapi bukankah itu yang selama ini dia lakukan kepadaku? Aku memejamkan mata, membiarkan diriku mengingat semua luka yang telah ia berikan. Air mata, malam-malam tanpa tidur, rasa sakit yang menusuk setiap kali aku mengingat wajah perempuan itu. Dan akhirnya, aku merasa puas. Keesokan harinya, pukul 9 pagi, aku menerima pesan dari Sinta. Selesai. Kantornya geger. HRD sudah mulai investigasi. Kita hanya perlu menunggu hasilnya. Aku tersenyum puas. Aku bisa membayangkan bagaimana wajah Mas Adam saat menerima panggilan dari atasannya. Bagaimana ia akan duduk di ruangan itu, berkeringat dingin saat diminta menjelaskan skandal yang kini mencoreng namanya. Aku tidak perlu menunggu lama untuk melihat hasilnya. Sore harinya, Mas Adam pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya kusut, matanya kosong, langkahnya berat. Ia melempar tas kerjanya ke sofa dan langsung duduk dengan tangan memegang kepala. Aku berdiri di ambang pintu dapur, menyaksikannya dalam diam. Aku tidak bertanya apapun. Aku ingin dia yang berbicara lebih dulu. Beberapa menit berlalu sebelum akhirnya ia mengangkat kepalanya, menatapku dengan wajah penuh keputusasaan. Dinda, aku dipecat. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Oh? Matanya memerah. Mereka menerima laporan anonim tentangku. Mereka bilang aku melanggar kode etik perusahaan. Foto-foto itu, mereka bilang aku mencemarkan nama baik kantor. Aku pura-pura terkejut. Foto apa? Dia terdiam, menatapku dengan penuh kecurigaan. Kau yang melakukannya, bukan? Aku tersenyum dingin. Aku? Apa aku terlihat seperti seseorang yang punya waktu untuk melakukan hal seperti itu? Mas Adam menghela napas kasar, berdiri dengan wajah penuh amarah. Dinda, aku tahu ini perbuatanmu. Aku melipat tangan di dadaku. Dan kalau memang aku yang melakukannya, apa kau akan menyalahkanku? Dia terdiam, rahangnya mengeras. Aku melangkah mendekatinya, menatap matanya dalam-dalam. Aku hanya memberikanmu konsekuensi atas perbuatanmu sendiri, Mas. Kau mengkhianatiku. Kau mengkhianati keluargamu. Dan sekarang, kau hanya merasakan sebagian kecil dari apa yang aku rasakan. Ia menutup matanya, mengambil napas dalam. Dinda, aku menyesal. Aku menggeleng. Tidak, Mas. Kau hanya menyesal karena kehilangan pekerjaanmu. Kau belum benar-benar menyesal karena menyakitiku. Dia membuka matanya, menatapku dengan kesedihan yang nyata. Tapi aku sudah terlalu lelah untuk peduli. Aku berbalik, meninggalkannya berdiri di sana, tenggelam dalam keputusasaannya sendiri. Setelah hari itu, keadaan rumah kami berubah drastis. Mas Adam bukan lagi pria yang sama. Dari seorang laki-laki yang dulu selalu percaya diri dan merasa dirinya paling hebat, kini ia berubah menjadi seseorang yang terpuruk dalam ketidakpastian. Sejak dipecat dari kantornya, dia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, tapi bukan sebagai seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab. Dia lebih mirip seperti bayangan, berjalan tanpa arah, seringkali menatap kosong keluar jendela seolah berharap waktu bisa diputar kembali. Aku menikmatinya. Aku menikmati bagaimana dia kini terjebak dalam rasa putus asa yang selama ini hanya aku yang rasakan. Tapi aku juga tahu bahwa ini baru permulaan. Aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja dengan hanya kehilangan pekerjaannya. Tidak, itu terlalu ringan. Dia harus kehilangan lebih banyak lagi.
Pagi itu, aku duduk di ruang makan, menyuapi Sabil yang masih mengantuk. Anak itu tampak lebih ceria sejak kehadiran ayahnya di rumah berkurang. Tidak ada lagi tatapan penuh kebingungan seperti sebelumnya, tidak ada lagi keengganan yang selalu muncul setiap kali harus berbicara dengan ayahnya. Aku tahu, Sabil melihat segalanya. Dia mungkin masih kecil, tapi dia bukan anak bodoh. Dia tahu ada sesuatu yang salah dalam rumah tangga kami. Dan yang lebih menyedihkan lagi, dia tahu bahwa ayahnya telah mengkhianati ibunya. Mas Adam muncul dari kamar, berjalan dengan langkah lemas menuju dapur. Aku bisa melihat wajahnya yang semakin kusut, janggut yang tidak dicukur, rambut yang acak-acakan, dan kantung mata yang semakin dalam. "Ada kopi?" tanyanya dengan suara serak. Aku mengangkat alis, lalu mengangguk ke arah meja. "Di termos. Ambil sendiri." Biasanya, aku akan dengan senang hati menyiapkan kopi untuknya. Aku akan memastikan kopinya selalu hangat dan sesuai dengan seleranya. Tapi hari-hari itu telah berlalu. Jika dia ingin sesuatu, dia harus mengambilnya sendiri. Dia menatapku sejenak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya memilih untuk diam. Dia berjalan ke meja, menuang kopi ke dalam cangkirnya, lalu duduk di kursi seberangku. Aku melanjutkan menyuapi Sabil, pura-pura tidak memperhatikan tatapannya yang semakin berat. Aku tahu dia ingin bicara, tapi aku tidak akan mempermudahnya. Jika dia ingin meminta sesuatu dariku, dia harus merendahkan egonya lebih dulu. "Dinda," suaranya terdengar ragu. Aku tetap fokus pada Sabil. "Apa?" Dia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku butuh bantuanmu." Akhirnya, aku mendongak, menatapnya dengan ekspresi datar. "Bantuan apa?" Dia mengusap wajahnya, tampak kesulitan untuk mengeluarkan kata-kata berikutnya. Aku ingin mencari pekerjaan baru. Tapi aku butuh rekomendasi dari seseorang. Aku butuh nama baikku dipulihkan. Aku ingin tertawa. Sungguh, aku ingin tertawa terbahak-bahak di depannya. Dia mengira aku akan membantunya setelah semua yang dia lakukan? Setelah dia menghancurkan rumah tangga ini, dia masih punya keberanian untuk meminta bantuanku? Aku menyandarkan tubuhku ke kursi, menyilangkan tangan di dada. "Jadi, kau ingin aku membantumu mendapatkan pekerjaan lagi?" Dia menatapku, matanya penuh harapan yang putus asa. "Ya, aku tahu aku salah, Din. Tapi aku tidak bisa terus seperti ini. Aku butuh pekerjaan, aku butuh." "Untuk apa?" Aku memotongnya dingin. "Untuk mendapatkan uang dan bersenang-senang lagi dengan perempuan itu." Dia menegang. "Tidak, aku sudah tidak ada hubungan lagi dengan Rina. Aku menyesal, Dinda. Aku benar-benar menyesal." Aku menatapnya lama, mencoba mencari secuil kejujuran dalam kata-katanya. Tapi yang kulihat hanyalah ketakutan. Dia tidak menyesal karena menyakitiku, dia hanya menyesal karena kehilangan segalanya. Aku menggeleng pelan, lalu berdiri. "Aku tidak bisa membantumu, Mas. Kalau kau ingin pekerjaan, carilah sendiri. Kau sudah cukup dewasa untuk tahu bagaimana caranya." Dia membuka mulutnya, ingin membantah, tapi aku sudah berbalik, meninggalkannya sendirian di meja makan. Siang itu, aku menerima pesan dari Sinta. "Sinta, Din, kau harus lihat ini. Rina sedang dalam masalah besar." Aku mengernyit, lalu membalas cepat. Apa yang terjadi?" Sinta mengirimkan sebuah tautan berita. Aku segera membukanya, dan saat membaca isinya, aku nyaris tidak bisa menahan tawa. Rina ternyata tertangkap sedang berselingkuh dengan pria lain, bukan hanya Mas Adam, tapi juga beberapa pria lain yang bekerja di perusahaan yang sama. Kantornya melakukan penyelidikan internal dan menemukan bahwa dia telah menerima berbagai hadiah dari pria-pria tersebut sebagai imbalan untuk sesuatu yang tidak etis. Kini, dia bukan hanya kehilangan pekerjaannya, tapi juga menghadapi tuntutan hukum dari perusahaan. Aku menggeleng pelan, tersenyum puas. Karma benar-benar bekerja dengan cepat kali ini. Malamnya, saat aku duduk di sofa membaca berita lain tentang skandal Rina, Mas Adam tiba-tiba masuk ke ruang tamu. Wajahnya tampak lebih muram dari biasanya. "Kau sudah tahu tentang Rina?" tanyanya pelan. Aku mendongak sebentar, lalu mengangguk. "Tentu saja.
Berita itu sudah menyebar kemana-mana. Dia menghela napas, lalu menjatuhkan diri ke sofa di seberangku. Aku tidak percaya. Aku pikir dia mencintaiku. Aku menutup bukuku, menatapnya dengan sinis. Oh, jadi sekarang kau merasa dikhianati? Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata di matanya. Aku bodoh, Din, suaranya bergetar. Aku meninggalkan keluargaku untuk perempuan seperti itu. Aku kehilangan pekerjaanku, reputasiku, segalanya, dan sekarang aku tidak punya apa-apa. Aku diam sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Lalu, dengan suara pelan, aku berkata, itulah yang kau lakukan padaku, Mas. Kau menghancurkan segalanya untuk sesuatu yang tidak berharga. Sekarang kau tahu rasanya. Dia menundukkan kepalanya, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihatnya hancur. Dan entah kenapa, aku merasa puas. Penderitaannya baru saja dimulai. Sejak malam itu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara Mas Adam memandangku. Jika dulu tatapan itu penuh dengan kesombongan dan rasa percaya diri yang tinggi, kini yang tersisa hanyalah kehancuran. Aku tahu bahwa ia mulai merasakan apa yang dulu kurasakan, rasa kehilangan, kesedihan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dan yang paling menyakitkan, kesadaran bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Namun, aku tidak akan membiarkan perasaan iba menghentikanku. Aku tidak akan membiarkan kelembutan hatiku, yang selama ini menjadi kelemahanku, kembali membiarkannya lolos dari hukuman yang pantas ia terima. Tidak setelah semua yang telah ia lakukan. Hari itu, aku sedang menyapu halaman ketika seorang tetangga, Bu Ratri, datang menghampiri. Wanita paruh baya itu menatapku dengan ekspresi ingin tahu yang tidak bisa ia sembunyikan. Dinda, katanya dengan suara pelan, aku dengar Mas Adam dipecat dari kantornya? Apa itu benar? Aku tersenyum tipis, sudah menduga bahwa kabar ini pasti akan menyebar. Ya, Bu. Sepertinya dia melakukan sesuatu yang tidak bisa diterima di tempat kerja. Bu Ratri menghela napas panjang. Ya Tuhan, aku tidak mengira Adam seperti itu. Dia selalu terlihat sebagai suami yang baik. Aku tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar pahit di telingaku sendiri. Kadang yang terlihat baik di luar, belum tentu baik di dalam, Bu. Bu Ratri menatapku lama sebelum akhirnya mengangguk. Aku paham, Nak. Yang penting sekarang, kamu dan Sabil baik-baik saja. Aku mengangguk, mengucapkan terima kasih, dan melihatnya pergi. Namun, dalam hati aku tahu, ini hanya permulaan dari gunjingan yang akan semakin meluas. Aku tidak peduli. Kali ini, biarlah dia yang merasakan bagaimana rasanya menjadi bahan pembicaraan orang-orang. Saat aku kembali ke dalam rumah, aku melihat Mas Adam duduk di sofa dengan ekspresi kosong. Matanya menatap lurus ke dinding, seakan pikirannya melayang entah kemana. Aku tahu dia pasti mendengar percakapanku dengan Bu Ratri tadi. Aku berjalan melewatinya tanpa berkata apa-apa, tapi saat aku hampir mencapai dapur, dia tiba-tiba bersuara. Dinda, aku berhenti, tapi tidak menoleh. Apa? Dia menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, aku ingin bicara tentang Sabil. Aku mengernyit, lalu berbalik, menatapnya dengan tatapan dingin. Apa yang ingin kau bicarakan? Dia mengusap wajahnya, tampak frustasi. Aku tahu dia menjauh dariku. Aku tahu dia tidak mau dekat denganku lagi. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin dia kembali menganggapku sebagai ayahnya. Aku menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, lalu kenapa kau baru peduli sekarang? Kenapa kau baru memikirkan perasaan anakmu setelah semuanya hancur? Dia membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku mendekatinya, berdiri tepat di depannya, dan menatapnya tajam. Kau tahu apa yang membuat Sabil menjauh darimu? Tanyaku dengan suara bergetar. Karena dia melihat semuanya, Mas. Dia adalah saksi bisu dari semua pengkhianatanmu. Kau pikir seorang anak kecil tidak mengerti apa yang kau lakukan? Kau salah besar. Mas Adam menundukkan kepalanya, tangannya mencengkeram rambutnya sendiri. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu kalau dia melihat. Aku menggeleng. Tentu saja kau tidak tahu.
Karena selama ini kau terlalu sibuk bersenang-senang dengan perempuan itu sampai kau lupa bahwa anakmu melihat dan merasakan semuanya. Dia mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata jatuh dari matanya. Aku benar-benar menyesal, Din. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan emosi yang membuncah di dadaku. Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun, Mas. Tidak akan menghapus semua luka yang kau berikan padaku, tidak akan membuat Sabil melupakan rasa sakitnya. Dia terisak, tangannya mengepal di atas lututnya. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin menebus kesalahanku. Aku menghela napas panjang. Kalau kau benar-benar ingin menebus semuanya, buktikan. Tapi jangan berharap semuanya bisa kembali seperti dulu. Karena bagiku, tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Aku berbalik dan pergi ke kamar, meninggalkannya tenggelam dalam keputusasaannya sendiri. Aku tahu dia ingin mengubah keadaan, tapi aku juga tahu bahwa beberapa hal memang tidak bisa diperbaiki. Sejak percakapan kami terakhir kali, Mas Adam berubah menjadi lebih pendiam. Ia tidak lagi berusaha mendekatiku dengan permintaan atau rayuan murahan. Ia tidak lagi mencoba membela dirinya. Ia hanya menjalani hari-harinya seperti seseorang yang telah kehilangan segala-galanya. Aku tidak terkejut. Aku tahu bahwa dia memang sudah kehilangan semuanya, pekerjaannya, reputasinya, dan yang paling penting, keluarganya. Tapi meskipun aku melihat penderitaannya, aku tidak merasa kasihan. Aku ingat setiap malam di mana aku menangis sendirian, bertanya-tanya apa yang salah dalam pernikahan kami. Aku ingat bagaimana hatiku hancur setiap kali aku membayangkan dia bersama wanita lain, berbagi kasih sayang yang seharusnya menjadi milikku. Jika aku bisa bertahan dengan luka itu selama bertahun-tahun, maka ia juga harus merasakan akibatnya sekarang. Hari itu, aku duduk di meja ruang tamu, mengamati Mas Adam yang termenung di teras. Aku melihatnya menghela napas panjang, tangannya menggenggam ponsel dengan erat. Aku tahu apa yang ada dalam pikirannya. Ia pasti tengah mencari pekerjaan, berusaha keras untuk kembali ke kehidupan yang dulu ia miliki. Tapi aku juga tahu bahwa itu tidak akan mudah. Berita tentang perselingkuhannya telah menyebar luas. Industri tempatnya bekerja terkenal dengan jaringan yang erat, dan begitu nama seseorang tercoreng, maka peluang untuk kembali bekerja di bidang yang sama hampir mustahil. Setelah beberapa saat, ia akhirnya bangkit dan masuk ke dalam rumah. Ia berjalan melewatiku tanpa mengatakan apapun, lalu masuk ke kamar. Aku bisa mendengar suara lemari yang dibuka dan ditutup dengan kasar. Aku berdiri, berjalan menuju kamar dan melihatnya tengah memasukkan beberapa pakaian ke dalam koper. "Kau mau kemana?" tanyaku, bersandar di ambang pintu. Mas Adam berhenti sejenak, lalu menatapku dengan mata yang penuh kelelahan. "Aku mau pergi sebentar. Aku butuh waktu untuk sendiri." Aku menyilangkan tangan di dada. "Pergi kemana? Kau bahkan tidak punya uang sekarang." Dia menghela napas, lalu kembali melipat bajunya dengan kasar. "Aku akan pergi ke rumah orang tuaku. Mungkin tinggal di sana untuk sementara waktu sampai aku bisa mendapatkan pekerjaan lagi." Aku tertawa kecil, tapi tawa itu penuh dengan sarkasme. "Jadi, kau ingin lari dari masalah? Lagi?" Dia menegang, lalu menatapku tajam. "Aku tidak lari. Aku hanya butuh ruang untuk berpikir." Aku berjalan mendekatinya, menatapnya langsung di matanya. "Tidak, Mas. Kau memang selalu lari. Lari dari tanggung jawab, lari dari kesalahanmu, lari dari konsekuensi atas perbuatanmu sendiri. Kau pikir dengan pergi ke rumah orang tuamu, semua masalah akan selesai." Dia mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. "Lalu aku harus apa, Din? Aku sudah berusaha. Aku sudah mencoba mencari pekerjaan, mencoba memperbaiki semuanya, tapi setiap pintu yang aku datangi selalu tertutup. Aku sudah kehilangan segalanya." Aku mendekatkan wajahku ke arahnya, suaraku lebih pelan tapi tajam. "Itu bukan salahku. Itu salahmu sendiri. Kau menggali lubang ini dengan tanganmu sendiri, Mas. Dan sekarang kau jatuh ke dalamnya." Dia terdiam, napasnya memburu. Aku bisa melihat amarah dan frustrasi di matanya, tapi dia tidak bisa menyangkal kata-kataku.
Setelah beberapa saat, dia akhirnya menghela napas panjang dan kembali memasukkan pakaiannya ke dalam koper. Aku hanya berdiri di sana, memperhatikannya tanpa sedikit pun niat untuk menghentikannya. Ketika sore tiba, Mas Adam akhirnya keluar dari kamar dengan koper di tangannya. Sabil sedang bermain di ruang tengah, menyusun balok-balok kayu dengan fokus penuh. Mas Adam berjalan mendekati anak kami, lalu berjongkok di hadapannya. Sabil, ayah harus pergi sebentar. Tapi ayah janji akan kembali ya? Sabil berhenti bermain sejenak, lalu menatapnya dengan ekspresi datar. Tidak ada kegembiraan, tidak ada kesedihan. Hanya ketidakpedulian. Mas Adam mengulurkan tangannya, mencoba menyentuh kepala Sabil. Tapi anak itu segera menghindar, berpura-pura sibuk dengan mainannya. Hati Mas Adam hancur. Aku bisa melihatnya dari cara bahunya menegang, dari cara matanya berkaca-kaca. Sabil, suaranya bergetar. Ayah minta maaf. Tapi Sabil tetap diam, tidak menatapnya sama sekali. Mas Adam menarik napas dalam, lalu berdiri. Ia menatapku untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya berbalik dan melangkah keluar rumah. Aku tidak menghentikannya. Aku hanya berdiri di sana, menyaksikan pria yang dulu kucintai pergi dengan langkah berat, membawa koper yang seolah lebih ringan daripada beban yang kini menghancurkan hidupnya. Hari-hari setelah kepergian Mas Adam terasa lebih tenang. Tidak ada lagi tatapan penuh kebohongan yang harus kuterima setiap pagi. Tidak ada lagi rasa cemas ketika mendengar notifikasi pesan berbunyi, takut bahwa itu berasal dari wanita lain. Tidak ada lagi perasaan sakit yang menyayat hati ketika melihatnya pulang larut malam dengan alasan yang dibuat-buat. Rumah ini terasa lebih damai tanpa kehadirannya, meskipun aku tahu, di tempat lain, dia mungkin tengah berjuang dengan penderitaannya sendiri. Sabil tampak jauh lebih nyaman sekarang. Ia tidak lagi bersikap kaku dan canggung di rumah. Aku memperhatikan bagaimana dia mulai kembali ceria, tertawa lepas seperti anak-anak lain seusianya. Aku sadar, kepergian ayahnya bukan kehilangan bagi Sabil, melainkan pembebasan. Namun, meskipun kehidupanku perlahan kembali ke jalur yang lebih baik, aku tahu bahwa kisah ini belum berakhir. Mas Adam pasti akan kembali suatu hari nanti, dengan penyesalan yang lebih dalam dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Pagi itu, aku sedang duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Matahari bersinar lembut, angin berhembus pelan, membawa aroma tanah yang masih basah setelah hujan semalam. Rasanya seperti awal yang baru. Namun, ketenangan itu terganggu ketika ponselku bergetar. Aku melihat layar dan menemukan sebuah pesan dari nomor yang sudah kukenal dengan baik. Mas Adam Dinda, bisakah kita bicara? Aku ingin bertemu denganmu dan Sabil. Aku menatap pesan itu lama. Jari-jariku sempat melayang di atas layar, hampir membalasnya, tapi kemudian aku berhenti. Untuk apa? Apa yang ingin dia bicarakan? Apa lagi yang tersisa untuk dikatakan? Aku menarik napas panjang, lalu akhirnya membalas dengan singkat. Aku akan pikirkan. Aku tidak menolak, tapi aku juga tidak langsung menyetujui. Aku ingin melihat sejauh mana kesungguhannya. 2 hari berlalu tanpa ada balasan dariku, dan pagi ini, saat aku membuka pintu rumah, aku mendapati Mas Adam berdiri di sana. Ia tampak lebih kurus daripada terakhir kali aku melihatnya. Matanya cekung, wajahnya tidak terawat, dan rambutnya berantakan. Aku tetap diam di ambang pintu, menunggu dia berbicara lebih dulu. Aku hanya ingin melihat Sabil, katanya dengan suara lemah. Aku tahu aku sudah banyak salah, tapi tolong, aku ingin melihat anakku. Aku menatapnya lama, mencoba mencari kejujuran dalam matanya. Namun, yang kulihat hanyalah kehancuran. Aku akhirnya membuka pintu lebih lebar, mengizinkannya masuk. Aku tidak melakukannya karena kasihan, tapi karena aku ingin dia melihat sendiri betapa rumah ini jauh lebih damai tanpanya. Sabil sedang duduk di lantai ruang tamu, menggambar di buku sketsanya. Ketika melihat ayahnya masuk, ia berhenti sejenak, lalu kembali fokus pada gambarnya. Mas Adam berjalan mendekat dengan hati-hati. Sabil, ayah datang. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya terus menggambar, seakan kehadiran Mas Adam tidak berarti apa-apa baginya. Ayah rindu kamu, nak, suara Mas Adam bergetar. Kau tidak rindu ayah?
Sabil akhirnya menoleh, menatap ayahnya dengan ekspresi datar. Kenapa ayah baru datang sekarang? Pertanyaan sederhana itu menusuk lebih dalam daripada teriakan kemarahan manapun. Mas Adam terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Aku bisa melihat bagaimana tubuhnya sedikit gemetar, bagaimana matanya berkaca-kaca karena tidak menyangka akan menerima perlakuan dingin dari anaknya sendiri. Ayah minta maaf, akhirnya dia berkata, suaranya hampir seperti bisikan. Ayah sudah banyak berbuat salah. Sabil menutup bukunya, lalu bangkit berdiri. Kalau ayah sudah minta maaf, ayah bisa pergi lagi kan? Aku bisa melihat bagaimana wajah Mas Adam seketika pucat. Aku tahu bahwa kata-kata Sabil lebih menyakitkan daripada tamparan apapun yang bisa aku berikan. Sabil, suara Mas Adam nyaris tak terdengar. Tapi anak itu hanya menatapnya sebentar, lalu berbalik dan berjalan menuju kamarnya, meninggalkan ayahnya yang berdiri membeku di ruang tamu. Aku menghela napas, lalu menatap Mas Adam. Kau ingin tahu kenapa dia bersikap seperti itu? Dia hanya menatapku dengan mata kosong. Karena kau sudah menghancurkan kepercayaannya, aku melanjutkan. Bukan hanya aku yang kau sakiti, tapi juga anak kita. Kau mungkin bisa meminta maaf, tapi beberapa luka tidak bisa sembuh hanya dengan kata-kata. Mas Adam menunduk, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Apa yang harus aku lakukan? Aku mengangkat bahu. Itu bukan urusanku. Itu adalah konsekuensi yang harus kau hadapi sendiri. Dia mendongak, menatapku penuh harap. Dinda, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kembali. Aku terkekeh pelan. Kembali? Untuk apa? Untuk mencoba mengulang semuanya dari awal, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa? Tidak, Mas. Aku sudah belajar dari kesalahanku. Aku tidak akan memberikan kesempatan kedua untuk seseorang yang pernah menghancurkan kepercayaanku. Wajahnya hancur seketika. Aku bisa melihat bagaimana semua harapannya runtuh di hadapanku. Aku menyesal. Bisiknya. Aku tersenyum tipis. Penyesalan memang datang terlambat, kan? Dia menghela napas panjang, lalu akhirnya melangkah pergi, keluar dari rumah yang dulu pernah menjadi tempatnya pulang. Aku tidak menahannya. Aku tidak lagi memiliki alasan untuk melakukannya. Saat pintu tertutup di belakangnya, aku merasa beban besar yang selama ini menekan dadaku akhirnya menghilang sepenuhnya. Aku telah menang. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bebas.